Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibar Pramono dengan NIM 1951073, program studi farmasi, Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Magistra Lugo Pakam. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang tanin, dan di gambar sebelah kanan ini adalah struktur senyawa tanin terdiri dari cincin benzen atau C6 yang berkaitan dengan gugus OH atau gugus hidroksi. Baik, adapun pembahasan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga adalah karakteristik, dan yang keempat adalah penggolongan. Baik, yang pertama adalah identifikasi, di mana 2 gram simplesia ditambah 100 ml air lalu dididihkan selama 15 menit. Lalu disaring dengan kertas saring dan filteratnya dibagi menjadi 2 bagian. Ke dalam filter bagian pertama, ditambahkan larutan FeCl3 1%. Bila berbentuk warna biru menunjukkan adanya tanin. Ke dalam filter kedua ditambahkan 15 ml reaksi Stesny atau formaldehid 30% ditambah HCl pekat menghasilkan 2:1 lalu dipanaskan. Bila berbentuk endapan merah muda menunjukkan adanya tanin kate kuat. Selanjutnya endapan disaring. Filternya dijenuhkan dengan natrium asetat ditambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 1%. Bila terbentuk warna biru tinta menunjukkan adanya tanin galat. Ini adalah salah satu contoh morfologi tanaman yang dapat diidentifikasi sebuah tanin. Yang pertama ada daun belimbing hulu atau Aperua belimbing folium. Yang kedua adalah buah bintaro cerebra manghas fructus. Dan yang ketiga adalah akar kuning Cosmonium fenestratum radix. Dan yang keempat adalah bunga kemboja atau Plumeria pos. Adapun cara kerja dari identifikasi tanin yaitu daun belimbing hulu yang telah digerus lebih timbang, yang kedua adalah daun belimbing hulu yang telah disaring, dan yang ketiga adalah ekstrak daun belimbing hulu yang dibagi menjadi 2 bagian. Dan hasilnya yang gambar sebelah kiri layar ini adalah perbandingan antara 2 ekstrak setelah 1 tabung ditambahkan FeCl3, dan yang di sebelah kanan gambar ini larutan terbukti mengandung senyawa tanin. Yang kedua ada definisi, di mana definisi dari sebuah tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman dan disintesis oleh tanaman. Tanin merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul 500 sampai 3000 dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksi fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan silang yang efektif dengan protein dan molekul-molekul lain seperti polisakarida, asam amino, asam lemak, dan asam nukleat. Yang ketiga adalah karakteristik, di mana tanin pada tanaman salah satunya untuk melindungi tanaman tersebut dari gangguan hewan lain. Tanin disebut juga zat anti nutrisi. Tanin terdiri dari 2 jenis, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin menyebabkan beberapa tumbuhan dan buah-buahan memiliki rasa sepat, asam, dan pahit. Senyawa tanin merupakan senyawa yang termasuk golongan senyawa flavonoid. Jika dilarutkan ke dalam air, akan membentuk koloid dan memiliki rasa asam. Tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Senyawa tanin dapat membentuk kompleks dengan protein melalui interaksi hidrofobik. Yang keempat adalah penggolongan, di mana secara kimia tanin diklarifikasikan menjadi 2 golongan metabolisme, yaitu yang pertama adalah tanin terkondensasi atau proantosianidin, dan yang kedua adalah tanin terhidrolisis atau galotanin. Baiklah, yang pertama adalah tanin terkondensasi atau proantosianidin. Ialah tidak dapat terhidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida atau HCl. Proantosianidin sendiri merupakan polimer dari flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Karena adanya gugus fenol, maka tanin dapat terkondensasi dengan formaldehida dan mampu membentuk produksi kondensasi. Contohnya itu sorghum procyanidin. Senyawa ini merupakan trimel yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Tadi dikatakan proantosianidin merupakan polimer dari flavonoid. Ini adalah struktur polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Ini adalah senyawa fenol, struktur senyawa fenol. Baik, selanjutnya ini adalah gambar dari katekin dan epikatekin. Kedua struktur ini memiliki 2 gugus fenol cincin A dan cincin B. Cincin ini adalah cincin A dan ini adalah cincin B. Sama halnya dengan epikatekin, ini adalah cincin A, ini adalah cincin B. Dan satu gugus dihidropenan atau cincin C di tengah-tengah dia. Karena kedua struktur ini memiliki lebih dari 1 gugus fenol.
Senyawa katekin sering disebut juga senyawa polifenol, dan epikatekin sering juga disebut senyawa polifenol. Yang membedakan dari struktur kedua ini adalah kalau katekin biasanya dalam bentuk trans atau positif, di mana garisnya ada yang terdapat putus-putus dan ada garisnya yang tebal. Sedangkan dalam epikatekin dalam bentuk cis biasa kita sebut atau negatif, dia itu digambarkan dengan garis putus-putus keduanya. Dan katekin adalah segolongan metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk dalam golongan flavonoid. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan karena gugus fenol yang dimilikinya. Sedangkan epikatekin sendiri sebagai komponen kimia utama pada daun dan kayu. Adapun contoh morfologi tumbuhan memiliki senyawa tanin terkondensasi. Ada yang pertama daun jambu biji atau Pisidium guajavifolium memiliki kandungan flavonoid khususnya quercetin, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid. Pengobatannya dapat dijadikan sebagai alternatif pengobatan pada pasien diare. Dan yang kedua adalah biji anggur atau Pitis vinifera semen, memiliki kandungan antioksidan antara lain oligomeric proanthocyanidin kompleks atau OPC. Pengobatannya itu oligomeric proanthocyanidin kompleks ini atau OPC dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada buah kastanya kudo atau Aesculus castanum fructus. Memiliki kandungan saponin, alkaloid, aiskin, dan senyawa yang lainnya. Pengobatan menurunkan demam, obat wasir mengurangi varises. Dan ada juga akar ephedra atau Ephenedraceae radix, kandungan alkaloid, ephedrin, tanin. Pengobatan sendiri merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan asma, gangguan peredaran darah, gangguan ginjal, gangguan sistem pencernaan, dan gangguan mata. Adapun yang terakhir kayu manis atau Cinnamomum verum cortex, memiliki kandungan cinnamic aldehid, cinnamylic alcetat, cinagelilanol, cinagelianin, penylpropyl asetat, tanin, saprol. Pengobatan sendiri mengobati diare, sakit lambung, gangguan pencernaan, demam, sesak napas, menambah nafsu makan, nyeri, haid, tekanan darah tinggi, sakit flu, epilepsi, batu, dan sesak. Dan yang kedua adalah tanin terhidrolisis. Dibedakan menjadi dua kelas, yaitu galotanin dan elagin. Ester asam galat pada galotanin, sedangkan ester asam heksahidrosidifenat itu atau HDP pada elagitanin. Tanin jenis ini mudah terhidrolisis oleh asam atau basa atau enzimatis membentuk galik atau asam elagik. Baiklah, di sini ada gambar struktur dari galotanin dan elagitanin, di mana galotanin merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat, di mana merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat. Ini adalah struktur senyawa karbohidrat, di mana terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan asam galat sendiri, struktur senyawanya itu, ini dia. Karena dalam senyawa asam galat ini terdiri dari dua, yaitu gugus COOH dan OH. Gugus OH yang disebut dengan gugus hidroksi. Ketiga ini gugus hidroksi. Galotanin merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Sesuai. Galotanin dan khususnya tanin lain digunakan secara komersial untuk menyamak kulit karena mereka memotong dan mendenutrasi protein. Di mana mendenutrasi itu adalah sebuah proses di mana protein asam nukleat kehilangan struktur sekunder seperti asam kuat atau asam basa. Selain itu, sebagian tanin hidrolisis, galotanin dapat mengikat dan mengendapkan protein kolagen pada kulit binatang sehingga mencegah pembusukan oleh bakteri. Sedangkan aktivitas biologis elagitanin yang telah diketahui antara lain sebagai antidiabetes, antimikroba, antivirus, antihipertensi, antioksidan, dan anti kanker atau tumor. Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang menunjukkan efek toksik elagitanin. Selanjutnya adalah contoh morfologi tumbuhan yang memiliki senyawa tanin terhidrolisis. Yang pertama adalah kulit kayu oak atau Quercus alba, memiliki kandungan sejumlah besar atau hingga 20% tanin, serta flavonoid, pektin, lendir, dan antiseptik alami lainnya.
Pengobatan sendiri kondisi peradangan seperti gusi berdarah dan wasir kulit itu juga digunakan untuk mengobati diare akut. Selanjutnya ada akar Angrimonia villosa atau Hairi angrimoni. Memiliki kandungan komponen kimia tertentu seperti agrimonolida, kumarin, tanin, begitu juga flavonoid, fenilpropanoid, dan tripterpen. Pengobatan sendiri secara tradisional di Korea untuk bisul, sakit perut, sakit teka, dan sakit kepala. Adapun pucuk cengkeh juga Syzygium aromaticum linnaeus memiliki kandungan yang mengandung senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri. Kegunaannya pucuk cengkeh sendiri menjaga kesehatan tubuh yang terbukti sebagai pelindung melawan efek bahaya radikal bebas. Adapun daun bunga Pilipendula ulmaria atau medistreet, cantik ya namanya. Memiliki kandungan senyawa yang cukup beragam, mulai dari adanya vitamin C, flavonoid, tanin, alkaloid, dan minyak atsiri. Kegunaannya sendiri mengatasi sakit diare, antiinflamasi, anti kanker, meringankan asam urat. Adapun daun gula manis Cina atau Liquidambar formosana memiliki kandungan sitotoksisitas. Pengobatan sendiri daun dan akar digunakan dalam pengobatan pertumbuhan kanker. Dan ada juga buah kemeluku atau Pilatus emblica linnaeus, memiliki kandungan fenolat seperti geranin, isokorilagin, quercetin, dan kaempferol. Selain itu, tanaman ini juga mengandung senyawa asam galat, asam elagat. Pengobatan sendiri untuk mengobati penyakit kanker, diabetes, hati atau liver, gangguan jantung, dan anemia. Adapun klarifikasi tanin, yaitu ada tanin terhidrolisis, tanin terkondensasi, tanin kompleks, dan tanin pasidotanin. Di mana bobot molekul tanin terhidrolisis itu 1000 sampai 3000. Begitu juga dengan tanin terkondensasi 1000 sampai 3000. Tanin kompleks, di mana bobot molekulnya itu dibangun dari tanin terhidrolisis ditambah tanin terkondensasi. Berarti jauh lebih berat bobot molekulnya dari kedua tanin sebelumnya. Tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi, gitu maksudnya. Dan adapun tanin pasidotanin memiliki berat bobot molekul itu 200 sampai 600. Adapun endapan protein di mana tanin terhidrolisis itu memiliki 5 bintang dan tanin terkondensasi itu memiliki 4 bintang. Di mana yang dimaksud bintang ini adalah berarti endapan protein itu tanin terhidrolisis lebih berat daripada tanin terkondensasi. Dan selanjutnya itu tanin kompleks, sama halnya seperti bobot molekul itu. Karena tanin kompleks dibangun dari tanin terhidrolisis ditambah tanin terkondensasi, maka endapan protein itu tanin kompleks jauh lebih banyak dari tanin terhidrolisis, tanin terkondensasi. Dan adapun tanin pasidotanin, bisa jadi dia jauh lebih banyak atau tidak ada sama sekali. Dan tidak berespon negatif pada uji Gorch-Bedersky. Adapun contoh morfologi tumbuhan memiliki senyawa tanin pasidotanin. Yang pertama adalah akar IPK atau IPK Puanha radix, memiliki kandungan alkaloid emetina, safailina, dan tanin. Pengobatan sendiri infeksi jamur dan infeksi bakteri dalam jumlah amat kecil sebagai menambah nafsu makan. Dalam jumlah sedang sebagai diaporetika dan ekspektoransia, dalam jumlah besar sebagai emetika. Adapun biji kopi atau Coffea arabix men memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, kafein, dan fenol. Pengobatan sendiri sebagai hipoglikemik, antiinflamasi, dan antioksidan. Baik, adapun kesimpulan yang kami ambil, tanin merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, memiliki rasa pahit dan kelat, dan dapat mengumpulkan protein. Tanin pada tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari hama. Dan dalam dunia kesehatan, tanin mempunyai khasiat pengobatan seperti pengelat dan anti diare atau antregensia atau antibakteria, antioksidan, antidotum, atau penangkal racun. Baiklah, terima kasih. Sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di bawah atau di kolom komentar. Mungkin sekian dari hasil hasil dari materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf.